Saya hormati sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Pak, tanya Pak, apa alasan konkret dari DPR itu tiba-tiba membatalkan itu? Apakah karena tadi hari ini gelombang penolakan begitu besar, terus kemudian Pak, apa benar tadi isunya istana juga berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu? Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi laksanakan. Demikian. Bang, ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran ini, pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masa juga cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai konsolidasi antara teman-teman pimpinan DPR. Seperti apa sih Bang? Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin dibalik? Kalau menurut revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan Judicial Review MK kemarin, kita melihat ada
keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi undang-undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan Partai Buruh dan Gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik, kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Bang, tapi benar nggak sih Bang, hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang ke istana begitu Bang, konfirmasi Bang? Nah itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi, mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Pak Dasko tadi udah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan mengikuti hasil MK, putusan MK mengenai Iya. pilkada terbaru. Kalau untuk penetapan cagup Cakada itu mengikuti putusan yang mana? Karena kan MA juga. Ya itu kan nanti kan ada PKPU. PKPU-nya itu kan nanti akan dikonsultasikan oleh DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU. Nah mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antara KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok. Nah itu jawabannya baru akan bisa terjawab pada hari itu. Bang Dasko, ini pengguliran revisi Undang-Undang Pilkada ini dikaitkan dengan katanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju untuk memajukan Mas Kaisang di Pilkada. Nah ini Bang Dasko sebagai pimpinan DPR dan juga sebagai salah satu dari elit dari Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kalau kita ngomong revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya kepentingan Koalisi Indonesia Maju, ya tidak juga. Karena kalau yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah itu tidak dialami hanya nanti oleh Koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK, ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir, saya majuin calon saya, kan begitu. Nah ini karena waktunya yang sempit yang kami pikirkan, tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi terganggu. Nah itu aja. Nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran, bisa dilihat nanti betapa nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang tadinya sudah terbentuk, akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu nggak bisa dijalankan, jadi mereka ada yang ngusung masing-masing. Nah ini yang kita kemudian simulasikan gitu. Pak Dasko, sedikit Pak Dasko, penegasan aja, apakah ini artinya total batal merevisi Undang-Undang Pilkada atau nanti setelah tahapan pendaftaran Pilkada justru akan disahkan kembali atau seperti apa? Jadi RUU Undang Pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan. Karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan. Karena itu kan ada gugatan parlemen threshold yang dari Perludem, itu yang perlu diakomodir. Yang katanya MK tidak berwenang untuk memutuskan ambang batas parlemen, karena memutuskan ambang batas itu adalah open legal policy-nya DPR. Nah itu nanti kita akan laksanakan putusan MK itu untuk mengkaji berapa sih sebenarnya yang pas untuk parlemen threshold kepada pemilih yang akan datang. Bang Dasko, berarti putusan MK yang dimaksud Bang Dasko berlaku itu nanti yang 70 sama 60 itu juga akan berlaku ya? Setelah RUU Pilkada ini tidak jadi disahkan hari ini. Iya, putusan MK itu kan berlaku dan bersifat final and binding. Nah, ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru, tapi kan undang-undang barunya nggak ada. Jadi kita tegaskan di sini bahwa putusan
yang berlaku, yaitu putusan MK nomor 60, putusan MK nomor 70. Oke Pak, penegasan aja, berarti kan kemarin ini juga mahasiswa pengen penegasan. Yang jadi kontroversial ada 2 poin terkait usia calon kepala daerah dan juga ambang batas pencalonan dari partai. Berarti 2 poin itu artinya kemarin yang direvisi itu semuanya dibatalkan ya Pak ya? Ya kan kalau revisi undang-undang pilkadanya batal berarti semua poin kan dibatalkan. Nah, bahwa kemudian pelaksanaan dari hasil keputusan MK nomor 60 dan 70, nah itu PKPU-nya yang akan mengatur, itu adalah kewenangan dari KPU. Terakhir dari kemarin pas di balik itu kan muncul juga perdebatan merujuknya ke MA gitu ya. Nah ini gimana nih Bang? Finalnya seperti apa? Bisa ditegaskan yang khusus usia gitu. Apa dikembalikan ke pembahasan PKPU yang di hari Senin akan dibahas? Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Pak Dasko izin, jadi dugaan tentang adanya diam-diam akan terjadi revisi itu terbantahkan dengan adanya pernyataan Pak Dasko ini. Ya saya juga bingung kita nggak pernah diam-diam loh. Di balik itu kemarin itu terbuka live. Timus, Timsin, Panja itu bisa tidak kita batasi. Wartawan bisa meliput. Argumen semua dikemukakan di situ juga bisa diliput. Nah sehingga nggak ada yang dibilang bahwa kemudian pelaksanaannya diam-diam. Kalau diam-diam tentunya nggak dilakukan DPR lah. Oke? Lagi Bang, terakhir Bang, ini kan aksi ini eskalasinya cukup tinggi ya Bang, sampai pagar, roboh, pintu dirobohkan. Ini dari pimpinan DPR sendiri melihatnya gimana Bang? Apalagi Abang dicari-cari tadi Abang merasa. Saya nggak tahu kalau dicari-cari. Kalau tadi dicari saya pasti akan menemui untuk menjelaskan. Nah, tapi tadi kan kawan-kawan sudah menemui, mewakili, menyatakan bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada. Mengenai pagar yang roboh, mungkin kita akan evaluasi pada kesekjenan bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.